guys, ketemu lagi sama aku Nana di Khazanah Nusantara dong pastinya. Kali ini kita sedang berada di stasiun Pasar Senen dan mau berangkat ke stasiun Malang. Kita berangkat dari stasiun Pasar Senen itu pukul 10.20 dan sampai di stasiun Malang kemungkinan pukul 02.30 pagi ini ya guys. By the way, ini aku first time ke Malang naik kereta, ya lumayan nyaman lah. Oh iya, kereta yang aku taikin itu nama keretanya Kereta Matarmaja, jurusan Pasar Senen, Kota Malang Baru. Tapi Kota Malang Lama juga bisa sih kan ngelewatin. Nih guys ya, for your information, tempat yang mau aku datengin ini adalah candi yang bersejarah di Kota Malang, yang sudah ada dari zaman peradaban Kerajaan Singasari. Untuk lebih jelasnya, nanti kita tanya-tanya ya sama narasumber Pak Dwi Cahyono. Berikut dia arkeolog asli Malang juga.
Hai guys, kembali lagi dengan kita. Saat ini kita sedang berada di Kabupaten Malang, tepatnya di Candi Jago. Kebetulan candi ini terkenal akan umurnya yang sudah tua. Penasaran kan sejarah dan misteri apa aja yang ada di candi ini? Ikutin kita terus ya. Saya Nana di Kazana Nusantara. Oke guys, sekarang kita sudah bersama arkeolog Bapak Dwi Cahyono. Halo. Hai. Bapak Dwi Cahyono yang akan menjelaskan ke kita tentang sejarah daripada Candi Jago ini. Oke Pak, bisa menjelaskan Pak bagaimana sejarah dari Candi Jago ini? Baik. Candi Jago atau istilah yang disebut di dalam sumber data teks Nagarakretagama Jajago berada di desa dan kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Sebutan Tumpang ini mengingatkan kita pada bentuk atap dari bangunan pada masa lampau yang disebut dengan atap tumpang atau atap meru, jadi atap yang bersusun. Nah, tentulah nama Tumpang ini terkait dengan bentuk arsitektural dari Candi Jago. Sangat mungkin adalah bentuk atapnya. Nah, Candi Jago paling tidak diberitakan di dalam dua sumber data teks. Yang pertama adalah Pararaton dan yang kedua adalah kitab Kakawin Nagarakretagama. Pada dua sumber data itu disebutkan bahwa Candi Jajago atau sekarang disebut Candi Jago merupakan tempat pendarman. Pendarman artinya adalah tempat untuk memuja kepada arwah dari seseorang. Dalam konteks ini adalah raja yang sudah meninggal. Raja siapakah yang arwahnya dipuja di Candi Jago atau Jajago? Nagarakretagama ataupun Pararaton menuliskan bahwa Raja Wisnu Wardana didarmakan di Jajago dan diarcakan sebagai Sogata. Sogata adalah istilah Jawa kuno untuk menyebut Mahayana Buddhisme. Ini menjadi petunjuk kepada kita bahwa setelah meninggal arwah Raja Wisnu Wardana dipuja dalam bentuk arca. Arcanya adalah arca Buddha. Mahayana Buddhisme. Di mana arca Buddha tersebut? Arca Buddha sebagai arca perwujudan Wisnu Wardana itu adalah yang ada di belakang saya ini. Inilah arca perwujudan dari Raja Wisnu Wardana yang berupa arca Dhyani Bodhisattva
dengan identifikasi adalah Amogapasya. Nah, indikasi atau ciri khusus atau laksana dari Amogapasya tergambar pada benda-benda yang dibawa pada masing-masing tangannya. Pertama, kita bisa melihat tangan yang ada di sebelah kanan atas ini membawa pustaka, membawa kitab. Ya, ini. Nah, kemudian tangan berikutnya itu digambarkan sedang memegang tangkai dari bunga teratai. Ini kita lihat teratai, dan yang menarik perhatian kita, teratai ini digambarkan tumbuh dari bonggolnya, bukan tumbuh dari vas, tapi tumbuh dari bonggolnya. Ini bentuk semacam ini, ciri semacam ini menjadi ciri masa yang menjadi petunjuk kepada kita bahwa arca ini dibangun pada era pemerintahan Singasari. Karena pada masa Singasari, teratai itu digambarkan langsung tumbuh dari bonggolnya. Berbeda dengan di era Majapahit, di mana teratai itu digambarkan tumbuh dari dalam vas bunga. Nah, indikator berikutnya itu tergambar pada laksana atau atribut yang dibawa oleh tangan-tangan lainnya. Ada atribut yang berbentuk tasbih atau aksamala. Ada yang berbentuk pasya atau jerat. Nah, ini membawa tali untuk menjerat, itu pasya, dan sayang sekali tangan yang lainnya dalam kondisi patah. Bahwa ini adalah arca Amogapasya ini tersurat di dalam teks, di dalam inskripsi yang dipahatkan pada stela, pada sandaran arca di sekitar siras cakranya. Aksara ini adalah aksara Dewanagari yang bertuliskan Amogapasya Barala. Barala itu adalah istilah Sanskrit yang dalam bahasa Jawa Baru itu menjadi berholo atau braholo, dalam bahasa Indonesia menjadi berhala. Nah, Amogapasya Barala itu artinya adalah arca Amogapasya. Dengan demikian, identifikasi mengenai arca ini sebenarnya sudah tergambar pada teks yang dituliskan pada sandaran arca yang berbunyi Amogapasya Barala. Inilah arca perwujudan dari Raja Wisnuwardhana sebagai Amogapasya. Apakah sejak semula arca ini terletak di sini? Tidak. Arca ini sudah mengalami relokasi. Ya, tempat semula ada di dalam bilik candi, di dalam bilik utama candi atau di dalam garbagriha candi di atas sana, itu ya. Dan arca ini berdiri di atas singgasana yang berbentuk bunga teratai merah yang merekah atau yang disebut dengan Padma. Karena Padma ini menggambarkan singgasana, maka sebutannya Padmasana. Jadi dengan demikian arca Amogapasya ini sebenarnya berdiri di atas Padmasana yang sekarang ada di depan Candi Jago, dan semula pasangan arca ini dan Padmasananya itu ditempatkan di dalam bilik utama di atas, yang sekarang tinggal reruntuhan. Inilah pembukti bahwa Candi Jago itu sebenarnya dibangun awal oleh Raja Kertanegara 12 tahun setelah meninggalnya Wisnuwardhana. Wisnuwardhana meninggal pada tahun 1268. Candi ini mulai dibuat 12 tahun setelah meninggalnya Wisnuwardhana ketika atau diselenggarakan upacara serada 12 tahun setelah meninggalnya seseorang. Maka kapan, bila mana candi ini dibangun adalah tahun 1268 ditambah 78. Nah, ini di era pemerintahan Raja Kertanegara, putra dari Wisnuwardhana. Namun demikian, Candi Jago ini pernah mendapatkan pemugaran, pernah direnovasi signifikan oleh Raja Hayam Wuruk. Salah satu di antara 27 candi yang atau tempat pendarmaan yang dipugar atas perintah Hayam Wuruk sebagai penghormatan terhadap para leluhurnya. Wisnuwardhana adalah salah satu leluhur Hayam Wuruk yang menjadi raja di Kerajaan Singasari. Oleh karena itu, tempat pendarmaannya pada kurang lebih tahun 1350-an dipugar oleh Hayam Wuruk, dan yang memimpin pemugaran itu adalah satu tokoh besar di era Majapahit,
yang nantinya juga dikenal di Kerajaan Melayu, yaitu tokoh yang bernama Aditya Warman. Jadi Candi Jago yang kita lihat sekarang secara arsitektural ini merupakan candi yang dibuat, candi yang direnovasi di era Majapahit. Tetapi kesejarahannya bisa kita tarik mundur sampai dengan masa Singasari, paling tidak semenjak masa pemerintahan Raja Kertanegara. Begitulah. Terima kasih Bapak penjelasannya. Nggih. Oke guys, selanjutnya kita akan ke Padmasana, tempat singgasananya Arca Amogapasya. Ayo Pak. Ayo. Nah guys, ini adalah Padmasana, tempat singgasana dari Arca Amogapasya yang tadi. Kemudian Bapak Dwi bisa dijelaskan sejarah tentang Padmasana. Baik. Padmasana ini Disebut Padmasana karena terdiri atas dua kata, yaitu kata Padma dan Asana. Padma itu istilah Sanskerta yang menunjuk bunga teratai merah merekah. Inilah bunga teratainya, ini kelopak-kelopaknya ya, dan sedang merekah. Oke, ya. Nah, asana itu artinya singgasana. Nah, pada benda inilah semula Arca Amogapasya itu berdiri. Ya. Nah, jadi ini adalah singgasana untuk Arca Amogapasya. Di bawahnya ini ada pedestal yang cukup tinggi, ya. Pertanyaannya, Arca Amogapasya dan singgasana yang berbentuk Padma atau Padmasana ini semula ditempatkan di mana? Semula ditempatkan di atas, di dalam bilik utama atau Garbagreha Candi Jajago atau Jago. Dengan perkataan lain, singgasana atau Padmasana dan Arca Amogapasya itu dalam kondisi sekarang sudah mengalami relokasi, pemindahan lokasi dari tempat asalnya di Garbagreha ke halaman candi. Gitu. Oh ya, kemudian di atas ada penjelasan apa aja lagi Pak? Di bagian paling atas, yaitu di Garbagreha, kita akan melihat di mana titik tepatnya Arca Amogapasya itu ditempatkan. Oke, sekarang kita boleh lanjut ke atas. Ya. Ayo guys, lanjut ke atas. Oke guys, sekarang kita sudah sampai di Garbagreha atau sebutan lainnya bilik utama dari Candi Jago. Nah Pak, gimana sih sejarahnya dari Garbagreha ini sendiri? Ya baik, kata gabung Garbagreha terdiri atas dua kata. Garba itu artinya perut, Greha atau sekarang disebut Gria itu artinya rumah. Ini diibaratkan seperti perutnya rumah. Merupakan bilik yang utama dari suatu bangunan suci yang berbentuk candi. Karena pada satu bangunan suci candi itu tidak hanya memiliki satu bilik. Ada bilik utama yang di tengah di sini, ada juga bilik kanan, bilik kiri, bilik belakang, dan juga ada bilik kecil di depan, kanan kiri ada dua. Nah, ini adalah bilik yang utama.
Karena bilik utama, maka arca dewa utama atau istilah Sanskritnya Istadewata itu ditempatkanlah di Garbhagriha, di tempat ini. Nah, arca apa yang ditempatkan di tempat ini? Yang ditempatkan di Garbhagriha Candi Jajaku itu adalah arca perwujudan dari Wisnu Wardana yang berbentuk Amogapasya. Ya. Nah, dengan demikian arca Amogapasya dan asananya yang di halaman candi itu Ya. semula ditempatkan di sini, Oh, gitu ya. Di dalam bilik utama ini, di dalam Garbhagriha ini. Lalu karena tempat ini sempat dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab Ya. dalam Jadi bentuk dipindahin. tindakan yang vandalistik gitu ya, Oh. maka arca itu kemudian ditempatkan, direlokasikan, dipindahkan ke halaman candi. Nah, inilah Garbhagriha Candi Jajaku atau Candi Jago yang dikelilingi sebenarnya itu oleh Atap ya, Pak? dinding, ya, oleh dinding dari tubuh candi, dan di atasnya ada atap yang berbentuk meru bersusun 11. Kalau boleh tahu ini atapnya kemana ya, Pak? Nah, Oh, udah atapnya nggak ada. sudah mengalami kerusakan, Oh. ya. Karena atap meru atau tumpang itu terbuat dari bahan yang tidak tahan usia. Ada unsur kayu, kemudian unsur ijo, dan itu tidak tahan usia. Dan karena tinggi menjulang sampai 11 tingkat, maka sangat mungkin atap ini sudah mengalami kerobohan. Namun kita bisa mendapatkan petunjuk tentang paling tidak gambaran mengenai bagaimana kemungkinan atap Candi Jago ini berdasarkan relief yang dipahatkan pada dinding teras kedua sisi belakang, yaitu gitu. pada relief cerita Partayatnya, tepatnya ketika menggambarkan asrama di dalam hutan atau wanasrama, yaitu asrama khusus untuk para perempuan. Nah, itulah kurang lebih gambaran mengenai bentuk atap dari Candi Jago yang berbentuk meru atau tumpang. Nah, karena itu desa ini, kecamatan di mana Candi Jago itu berada, disebut desa dan kecamatan Tumpang karena atap candinya berbentuk tumpang. Ya. Oke guys, segitu penjelasan dari bilik utama yang ada di Candi Jago. Kemudian setelah ini kita akan kemana lagi, Pak? Nah, kita akan menuju ke situs yang lain. Nanti kita menuju ke Candi Kidal yang juga merupakan salah satu candi dari era Singasari Majapahit. Oke.
Nah, kali ini Pak Dwi sedang menjelaskan kepada kita tentang ukiran-ukiran yang ada di Candi Jago. Jadi di setiap candi, dimanapun ya, bukan hanya di Candi Jago aja, setiap ukiran-ukiran yang ada di candi itu sendiri ada makna dan ceritanya. Nah, ini dia guys, salah satu member kita yang ikut langsung ke Candi Jago. Buat teman-teman, kalau ada yang mau ikut juga, langsung aja daftar jadi member, dan setiap kita shoot akan dipilih siapa aja yang bisa ikut. Kapan lagi kan? Bisa ikut bareng langsung sama aku, sama tim Tempe Zone. Yuk cus, langsung aja klik link yang ada di deskripsi ya. Oke guys, demikianlah penjelasan dari Bapak Dwi tentang Candi Jago atau Candi Jago. Kemudian kita mau kemana Pak setelah ini? Kita akan ke salah satu candi dari era Singasari Majapahit di Kabupaten Malang juga, yaitu Candi Kidal. Penasaran kan guys? Ikutin kita terus ya di Khazanah Nusantara. Nusantara. Kali ini kita sudah sampai di Candi Kidal. Apa aja sih sejarah dan misterinya? Mari kita tanyakan kepada Pak Dwi. Let's go. Nah guys, sekarang kita sudah bersama Pak Dwi. Masih bersama Pak Dwi. Pak, saya mau nanya nih, kenapa sih Candi Kidal itu dinamain Candi Kidal? Apakah ada sejarahnya atau memang dari dulu namanya seperti itu? Baik, untuk menjawab perihal toponim nama Kidal, saya menelisik sumber informasi teks yang memberitakan. Sebagaimana halnya Candi Jago, Candi Kidal pun juga diberitakan baik dalam kitab Gancaran atau kitab prosa Pararaton dan kitab Kakawin Nagara Kertagama. Nah, pada kedua susastra itu disebutkan bahwa Raja Anusapati, raja kedua di kerajaan
Singasari didharmakan di Kidal. Nah, dengan demikian tergambar bahwa Kidal itu adalah ancient name, ya, archaic name, nama kuno yang terus berlanjut sampai dengan sekarang penggunaannya. Kini desa di mana candi ini berada dinamai Rejo Kidal. Jadi dengan demikian Kidal adalah nama lama, nama yang sudah disebut-sebut di dalam susastra pada masa Hindu-Buddha sebagai tempat di mana pendarmaan untuk arwah Raja Anusapati itu berada. Oh iya. Kalau di zaman kerajaan Singosari nih Pak, kalau Candi Kidal sendiri ini dulunya digunakan untuk apa ya? Ya, jadi seperti yang saya sampaikan, sebagaimana juga pada kebanyakan bangunan suci, ya. Ada dua fungsi bangunan suci di Jawa pada masa lalu, yaitu sebagai dewa gereha, rumah dewa, rumah perdewaan, dan yang kedua sebagai sudharma, sebagai tempat pendarmaan. Nah, Candi Kidal ini punya fungsi kedua-duanya, baik sebagai dewa gereha, rumah perdewaan, atau sekaligus yang kedua sebagai pendarmaan, tempat untuk memuja arwah yang raja yang meninggal. Nah, raja yang meninggal itu adalah Anusapati, yang mangkat, yang meninggal pada tahun 1248, ya. 12 tahun setelah meninggalnya Raja Anusapati, dibuatlah bangunan suci, yaitu candi ini untuk memuja arwahnya. Nah, arwah Raja Anusapati sebagaimana dewa yang dipujanya ketika masih hidup, Raja Anusapati diarcakan, arwahnya diarcakan dalam bentuk Siwa Mahadewa. Nah, arca itu mestinya itu ditempatkan di dalam garbagreha. Tapi dalam keberadaannya sekarang, garbagreha itu kosong. Lalu di mana arca Siwa Mahadewa tersebut? Siwa Mahadewa itu sekarang keberadaannya di Royal Tropical Institute di Amsterdam. Jauh, melanglang di negeri asing. Jadi ini contoh bahwa arca-arca di era Singasari itu banyak yang direlokasikan sampai ke negeri Belanda. Pertanyaannya, mengapa banyak arca-arca Singasari yang berada di negeri Belanda? Karena arca-arca era Singasari itu adalah masterpiece dari seni arca pada masa Hindu-Buddha. Masterpiece, perfect dalam pemahatannya. Oleh karena itu, mengapa kemudian banyak orang Belanda khususnya di era Hindia Belanda dulu meminati arca-arca dari era Singasari yang kemudian dibawa ke negeri Belanda. Jadi pada masa Singasari, sebagaimana halnya pada masa yang lebih awal, yaitu pada masa Mataram, ada pengaruh kesenian pala. Ya, ini kesenian dari India yang memang di India sendiri kesenian pala ini dikenal sebagai kesenian yang perfect, ya, kesenian yang terutama seni arca yang memiliki kesempurnaan di dalam pengarcaan. Di samping detail di dalam pemahatannya, kemudian dinamik. Jadi kalau menggambarkan tokoh yang bergerak itu dinamis, termasuk draperi, gerak lekuk-lekuk kain, gerakan kain dan sebagainya itu digambarkan. Kemudian proporsional. Inilah yang menjadi alasan untuk mengatakan bahwa arca-arca di era Singasari itu adalah masterpiece seni arca masa Hindia Belanda. Dan itulah sebabnya, justru karena bagusnya maka arca-arcanya banyak yang hilang. Itu. Kemudian saya pernah meresearch Pak, katanya di sini ada relief Garuda yang berhubungan sama bangsa Indonesia, apa betul? Ya, baik. Untuk menjawab itu ada baiknya ya kita langsung tunjuk relief yang Anda maksud. Oke, kalau ini simbol-simbol ini maknanya apa ya Pak? Ya, baik. Sebelum saya menjelaskan tentang detail-detail pahatan yang ada di Candi Kidal,
Jadi kedatipun candi ini kecil, tapi candi ini cukup kaya akan ragam hias dan ikonografi seni pahat ya. Kita beruntung ya menjumpai Candi Kidal sekarang karena Candi Kidal itu relatif utuh ya. Betul. Jadi mulai dari ini namanya Batur Candi ya. Ini sampai sini ini Batur Candi. Oh, Batur Candi. Kemudian sampai ini mulai sampai sini ini namanya kaki candi ya. Candi. Nah, setelah kaki candi disusullah tubuh candi, atap candi. Nah, sayang tidak seluruh atapnya itu bisa dikembalikan ya. Jadi hanya separuh atapnya. Dan satu lagi sebenarnya masih ada yang paling atas itu namanya kemuncak. Nah, kemuncaknya belum bisa dipasang karena ada paling tidak 2 lapis dari atapnya yang belum bisa direkonstruksi. Nah, candi ini memiliki relief cerita yang tidak banyak kita dapati di candi-candi lain. Ya. Relief cerita yang dipahatkan di Candi Kidal itu adalah relief cerita Garudea. Nah, sejauh kita ketahui, relief cerita Garudea itu baru kita dapati di 3 candi. Candi Kidal di tempat ini, kemudian ada juga di daerah Probolinggo, namanya di Candi Kedaton. Ya. Itu ada relief cerita Garudea, dan satu lagi adalah di Candi Sukuh. Ya, jadi ada 3 relief cerita Garudea. Dengan tokoh utama adalah Sang Garuda. Nah, nanti kita akan ngomong tentang Sang Garuda itu. Nah, relief ceritanya tidak terlalu banyak yang dipahatkan, yang dihadirkan pada candi ini hanya ada 3 panel ya, yang kita dapati pada pilaster-pilaster di sisi kanan, kiri, dan belakang. Nah, sebelum kita mencermati detail-detail dari relief cerita Garudea itu, kita coba lihat beberapa pahatan terlebih dulu ya. Di bagian paling depan, di pipi tangga, ujung pipi tangga, kita mendapati pahatan yang berbentuk sepasang naga. Ini juga tidak lazim. Pada candi-candi yang lebih tua di Jawa Tengah, ujung pipi tangga itu yang dipahatkan adalah makara. Tapi di sini naga. Nah, jadi kalau pada candi-candi yang berlanggam Jawa Tengah itu muncul kombinasi kepala kala yang dikombinasikan dengan makara, di Candi Kidal dan candi-candi lain yang ada di Jawa Timur, kombinasinya bisa kala naga. Nah, karena itu di ujung pipi tangga yang tampil adalah naga. Begitu juga di kepala kala itu. Nah, di kanan kiri kepala kala ada naga. Gitu ya. Jadi kombainnya adalah kepala kala dikombinasi dengan naga, bukan kepala kala dan makara. Nah, kombinasi kala naga ini terus berlanjut nanti di Bali ya. Di Bali ada sebutan khusus Karangboma misalnya. Nah, jadi itu naga. Kemudian yang kedua, pada masing-masing pilaster pojok, ini namanya pilaster ya. Ini pilaster, ini pilaster, ini juga semacam begini itu pilaster ya. Pada pilaster-pilaster pojok Candi Kidal itu dipahatkan arca singa dalam posisi jongkok dengan tangan menyangga pelipit atas. Nah, pada candi-candi yang lain yang dipahatkan pada pojok-pojok itu bukan singa, tapi makhluk Gana. Nah, Gana itu adalah prajurit Dewa Siwa, itu ya, yang dipimpin oleh Ganesha. Karena itu Ganesha sebutannya Ganapatia, Ganapati, pimpinan para Gana. Nah, tapi di Candi Kidal, Gana itu digantikan dengan singa. Nah, ini khas ya. Paling tidak hanya 2 saja candi di Jawa yang pada pilaster-pilaster pojoknya itu dipahatkan makhluk Gana, makhluk singa sebagai pengganti Gana. Nah, kemudian yang juga khas pada Candi Kidal adalah hadirnya ragam hias yang memiliki bingkai, memiliki frame yang berbentuk bulat. Ini gitu ya. Nanti ini berkeliling ya. Di kaki candinya itu berkeliling. Ini disebut dengan medalion. Nah, medalion juga hadir nanti di tubuh candi. Di tubuh candi kita juga jumpai medalion-medalion. Nah, tidak banyak candi yang memiliki ragam hias medalion. Selain Candi Kidal, medalion hadir juga di Candi Penataran. Tapi yang menarik, medalion itu juga hadir di jejak-jejak makam Islam tua. Misalnya di makam Kalinyamat, di Jepara, dan seterusnya. Nah, jadi medalion itu berlanjut dari masa Hindu Buddha terus berlanjut ke masa Hindu Buddha. Nah,
Kemudian ada satu lagi ragam hias yang tampil di sini adalah ragam hias yang berbentuk jambangan seperti ini. Ini jambangan. Ini juga ada jambangan atau ragam hias kumba. Ya. Kumba itu artinya jambangan. Ya. Nah ini juga khas ya untuk Candi Kidal. Jadi boleh dibilang bahwa Candi Kidal ini merupakan candi yang menghadirkan awal beberapa motif hias seperti misalnya kombinasi kalanaga, medalion, singa, kumba, dan sebagainya. Satu hal lagi juga, oleh karena relief cerita di Candi Kidal itu adalah Garuda yang ditokoi utama oleh Raja Burung, yaitu Garuda, maka di candi ini kita juga menjumpai nanti detail-detail yang berupa burung. Ya. Coba kita lihat misalnya di pelipet ini ya. Di pelipet-pelipet ini ada ini, burung. Ini ada burung, ya, burung. Nah ini ya. Nanti di kanan kiri dari tokoh Garuda itu juga hadir tokoh-tokoh burung ya. Dan burungnya itu jenis paruh lengkung, perot. Ya gitu ya, perot. Ini sangat khas ya. Jadi saya menyebut bahwa ragam hias yang berbentuk burung itu cukup dominan hadir di candi ini. Nah barangkali karena memang tokoh utama yang dipahatkan pada relief ceritanya itu adalah Sang Garuda. Nah, bagaimana cerita Sang Garuda itu? Mari kita telisik. Ya. Tapi kalau untuk apa ini Pak? Namanya? Medalion. Medalion sendiri ini ada makna atau artinya lagi? Ya, medalion itu sebenarnya adalah dipakai untuk sebagai selang-seling pengisi ya. Ini kan kita bisa lihat selang-seling ya. Ini adalah pilaster. Kemudian di bingkai tengah itu medalion, pilaster, medalion. Jadi ada dua fungsi. Yang pertama adalah fungsi ornamentik, itu untuk penghias, ya, memperindah. Jadi fungsinya fungsi artistik. Tapi juga jangan lupa sejumlah medalion itu juga menghadirkan makhluk-makhluk mitologis. Seperti di sini menghadirkan Makara misalnya. Tapi di tempat lain juga menghadirkan merak misalnya. Ini juga makhluk-makhluk yang juga berhubungan dengan binatang-binatang mitologis ya. Merak itu adalah wahana ya, untuk dewata. Kemudian juga nanti ada hamsa, angsa, itu wahana dewata dan seterusnya. Jadi ada fungsi ornamentik, fungsi artistik, tapi ada juga fungsi religis ya. Mengapa ada fungsi religis? Wajar, karena ini merupakan bangunan suci gitu. Nah, baik kita lihat aja ya relief cerita Garuda satu persatu. Ada 3 panel. Mari. Lanjut guys, kita ke relief Garuda. Nah. Ini loh Pak, relief yang tadi saya tanyakan, relief Garuda itu? Ya, betul ya. Jadi ini adalah salah satu panel di antara 3 panel relief cerita Garuda. Nah, masing-masing panel relief cerita Garuda itu dipahatkan pada pilaster tengah. Ini pilaster tengah ya. Yang singa itu pilaster, kumba ini juga pilaster. Nah, ini pilaster tengah. Jadi pada masing-masing pilaster tengah, sisi kanan, sisi belakang, dan sisi kiri itu dipahatkan relief cerita Garuda. Jadi dengan demikian sebenarnya tidak banyak adegan yang dihadirkan, hanya dihadirkan 3. Oleh karena itu tergambar bahwa pemahat itu betul-betul memilih adegan yang mana yang mewakili. Nah, jadi masing-masing panel ini sebenarnya mewakili satu fase. Ada 3 fase. Nah, fase yang pertama itu ada fase terbelenggu. Ini menggambarkan dalam konteks ini digambarkan sebagai perbudakan. Jadi kalau di konteks kemerdekaan itu kolonialisme, imperialisme, penjajahan, dijajah ya. Nah, fase yang kedua itu adalah fase transisi untuk melepaskan perbudakan menuju ke fase berikutnya, yaitu fase terbebas atau fase kemerdekaan, merdeka. Nah, pada fase transisi itu ada fase penebusan. Bagaimana orang bisa terbebas dari perbudakan untuk memasuki fase merdeka, tapi mesti ada prasyaratnya dengan satu penebusan. Itu nanti di panel yang kedua, dan panel yang ketiga itu nanti menggambarkan fase kemerdekaan lepas dari perbudakan. Nah, pada relief ini menggambarkan fase yang pertama, fase perbudakan. Tergambar ada 2 tokoh di sini, 2 tokoh peran. Tokoh peran yang di bawah ini adalah Garuda. Nah, ini terlihat jelas Garuda digambarkan secara antropomorfis,
setengah manusia, setengah binatang. Kepalanya kepala binatang, ya kan? Kemudian kakinya kaki binatang, ya, kaki unggas, kaki burung, ya. Tapi kaki, badan, tangan ini adalah kaki, tangan, dan badan manusia. Jadi antropomorfis, setengah manusia, setengah binatang. Ini adalah Sang Garuda. Sang Garuda adalah putra bungsu, putra yang ketiga sebenarnya dari Dewi Winata. Ya. Dalam cerita ini, Dewi Winata itu diperbudak oleh Dewi Kadru. Mengapa diperbudak oleh Kadru? Karena keduanya itu bertaruh dan Winata kalah bertaruh. Sesuai perjanjian, yang kalah bertaruh itu akan menjadi budak dari yang menang. Nah, gitu. Dan nanti bisa lepas dari perbudakan itu jika ada tebusan. Nah, tebusannya apa nanti kita bicarakan. Nah, bukan hanya ibunya saja, Winata saja yang harus diperbudak oleh Kadru, tapi anaknya terbawa-bawa. Ganesha itu ikut jadi budak seperti halnya ibunya. Dia punya tugas setiap hari harus mengasuh anak-anak Kadru. Naga-naga ini adalah ular-ular itu adalah anak Kadru, gitu ya. Jadi inilah gambaran mengenai kondisi perbudakan, ya, kondisi keterjajahan, di mana Garuda tidak hadir sebagai figur yang merdeka, tapi sebagai figur yang diperbudak, dijajah oleh pihak lain, ya. Dan tugas Garuda adalah mengasuh anak-anak dari ibu Kadru, yaitu mengasuh para ular. Nah, tadi juga saya sebut bahwa ada detail-detail yang menggambarkan burung. Nah, jadi ini raja burungnya. Nah, kalau kita lihat di ini juga ini burung ya. Ini burung. Jadi memang Garuda ini seperti dikerubuti oleh burung-burung lain yang lebih kecil. Nah, oleh karena itu kita bisa memperoleh gambaran bahwa Garuda itu adalah raja burung. Dia adalah rajanya Raja Wali, ya. Ini Raja Wali itu kan ada unsur rajanya itu. Jadi ini memang menggambarkan raja burung. Nah, inilah tokoh inilah yang nanti pada era awal-awal kemerdekaan menjadi inspirasi untuk kemudian dijadikan sebagai figur yang dituangkan, dihadirkan ke dalam bentuk lambang negara, yaitu burung Garuda atau yang kita kenal dengan sebutan Garuda Pancasila itu. Nah, nanti kita akan lihat lagi detailnya pada panel yang kedua di belakang. Sekarang kita lanjut ke panel yang kedua. Ya, yang kedua. Yang dimana bercerita tentang kemerdekaan ya, Pak? Penebusan. Oh, penebusan dulu. Nah, ini. Nah, ini yang penting ini, Pak. Ya, ini. Nah, kalau ini pilaster tengah, sisi belakang. Kalau ini menceritakan tentang apa, Pak? Ya, baik. Jadi ini mewakili fase yang kedua. Ya. Yaitu fase transisi antara perbudakan dan kemerdekaan. Ya. Nah, fase transisi itu digambarkan prasyarat untuk bisa lepas dari perbudakan. Sesuai dengan perjanjian antara Kadru dan Winata, pihak terbudak itu dapat lepas dari perbudakan apabila menyerahkan tebusan. Nah, tebusannya apa? Tebusannya nggak tanggung-tanggung. Tebusannya adalah tirta amerta, air kehidupan, air keabadian. Nah, padahal air kehidupan atau air keabadian itu dijaga ketat oleh Dewa Wisnu. Oh, nah, ini bagaimana upaya ikhtiar dari Sang Garuda ini demi baktinya kepada ibu, ya, untuk membebaskan ibunya dari perbudakan, berikhtiar berusaha keras untuk bagaimana bisa mendapatkan amerta itu dari Dewa Wisnu. Itu pun juga mesti bertempur melawan Dewa Wisnu. Dan yang menarik, ketika Garuda itu bertempur menghadapi Dewa Wisnu untuk mendapatkan amerta, Dewa Wisnu hampir kalah. Ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa demikian kuat spirit Garuda demi baktinya pada ibu, ya, demi baktinya pada ibu. Dewata hampir terkalahkan, ya. Akhirnya ada solusi. Ya udah, Dewa Wisnu mau meminjamkan dalam tanda petik amerta itu kepada Garuda asal
Garuda mau menjadi wahana kendaraannya Dewa Wisnu. Nah, itulah mengapa dalam mitologi yang berhubungan dengan Dewa Wisnu, terutama di sekte Waisnawa itu, Garuda digambarkan sebagai wahana kendaraan dari Dewa Wisnu. Nah, amartanya di mana? Amartanya di sini. Nah, jadi di dalam, nah ini sebutannya adalah Kamandalu, atau dalam bahasa Jawa disebut kundi. Nah, dalam bahasa Indonesia jadi kendi. Di dalam Kamandalu atau kundi atau kendi ini berisi tirtamreta, air kehidupan, air keabadian. Jadi siapapun, apakah itu dewata, apakah itu raksasa, apakah itu manusia, apabila meminum air kehidupan atau air keabadian itu lepas dari kematian. Nah, ini tebusannya. Nah, jadi pada relief ini digambarkan sang Garuda ini ya, sedang mengepakkan sayapnya ini, kemudian menyunggi Kamandalu atau kundi yang di dalamnya berisi amerta sebagai prasyarat untuk menebus perbudakan dari ibunya, agar ibunya lepas dari perbudakan dan menjadi insan yang merdeka. Dan itu digambarkan pada panel yang ketiga. Yang panel 1, 2, 3 itu mesti kita baca dengan arah pembacaan berlawanan dengan arah jarum jam prasawya, bukan pradaksina. Jadi arah pembacaan relief di Candi Kidal itu sekali lagi adalah prasawya, berlawanan dengan arah jarum jam. Berhubungan ya. Kita membacanya berlawanan dengan arah jarum jam, itu ada kaitannya nggak dengan nama candi ini, Candi Kidal? Saya kira enggak. Kalau sekarang kata Kidal itu artinya kan kiri. Ya, maksudnya ya, ini kebetulan saja karena prasawya itu mengirikan ya, mengirikan candi. Ini kebetulan ya, tapi saya kira tidak harus ada hubungan dengan itu. Jadi memang relief ini sebenarnya adalah relief yang kita sebut sebagai relief pelepasan. Ya, pelepasan. Artinya pelepasan itu pembebasan. Ini merupakan satu wahana religius untuk membebaskan roh itu dari ikatan duniawi. Karena pencapaian moksa itu baru bisa didapat apabila manusia yang sudah mati itu bisa melepaskan diri dari ikatan duniawinya. Oleh karena itu tema pelepasan cerita Garuda yang dipahatkan di sini ini dengan harapan agar arwah Anusapati itu terbebas dari ikatan duniawi dan dapat mencapai moksa. Nah, itu. Ya, kita lihat panel yang ketiga. Sekarang kita mau lanjut ke panel yang ketiga. Yang ketiga. Nah guys, jadi ini relief dari sisi kanan candi ya Pak, ya, betul. Yang menggambarkan perjuangan nomor 3, ya, fase yang ketiga, kemerdekaan. Betul. Bagaimana sih Pak ceritanya? Ya, baik. Pada panel ketiga yang dipahatkan di pilaster tengah sisi kanan, kembali kita menjamati adanya tokoh peran. Bahkan di sini ada 3 tokoh peran digambarkan. Ada Garuda, kemudian di atas Garuda ini ada tokoh perempuan, ya. Sayang sekali kepalanya sudah patah, gitu ya. Dan ada background itu ular, ya, seperti yang kita dapati pada pilaster yang pertama. Nah, fase ketiga ini mewakili fase yang saya sebut sebagai fase kemerdekaan. Jadi ketika Winata yang sebelumnya itu diperbudak oleh Kadru dan kemudian berhasil ditebus oleh Ganesha dengan amerta sebagai media tebusannya, kemudian memperoleh kemerdekaannya. Ya. Nah, jadi Winata sudah lepas dari perbudakan. Digambarkan Garuda sedang memanggul ibunya. Ya, ini ibunya. Ini adalah Garuda memanggul Winata, ibunya. Ya, memanggul Winata, ibunya. Pada fase ini lepaslah belenggu perbudakan yang baik dialami oleh Winata ataupun dialami oleh Garuda. Nah, kembali kepada kemungkinan ini menjadi inspirasi untuk lambang negara. Jadi mengapa Garuda itu yang kemudian dipilih paling tidak sebagai kisah inspiratif dan figuratif ya untuk lambang negara. Karena apa? Cerita Garuda itu sebenarnya cerita yang menggambarkan ikhtiar bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Ya, kalau Garuda itu digambarkan sebagai bakti ibu, ya, bakti anak kepada ibu, maka perjuangan rakyat Indonesia itu adalah bakti pertiwi, bakti nagari. Ya, itu ya. Jadi Garuda itu adalah
the culture hero, ya. Dia adalah semacam pahlawan kebudayaan, tapi juga pahlawan kemanusiaan, ya, yang berikhtiar sekuat tenaga, sedapat mungkin untuk bisa mendapatkan kemerdekaannya. Itulah yang melatar belakangi mengapa kemudian Garuda dipilih sebagai lambang negara Republik Indonesia yang disebut dengan Garuda Pancasila. Sedikit saya tambahkan, nah, pada lambang negara Garuda Pancasila, Garuda itu seringkali digambarkan, burung Garuda di lambang negara itu digambarkan dengan kaki itu mencengkeram pita. Ya. Nah, sebenarnya kalau kita bandingkan dengan relief yang ada di Candi Sukuh, pita itu sebenarnya menggambarkan dua ular yang saling melilitkan badannya. Nah, jadi dua ular yang saling melilitkan badannya yang dicengkeram oleh kaki Garuda, inilah yang kemudian secara simbolik digambarkan sebagai pita yang kemudian diberi tulisan Sasanti Bhinneka Tunggal Ika. Nah, jadi kita melihat di sini adanya oposisi biner, ya. Jadi binary opposition, adanya dua pihak yang saling berlawanan. Garuda di satu pihak dan naga atau ular di lain pihak. Garuda mewakili dunia atas, ular atau naga mewakili dunia bawah. Antara dunia atas dan dunia bawah itu adalah dua unsur yang saling bertentangan, tapi saling melengkapi, ya. Beroposisi tapi saling melengkapi. Oleh karena itu istilahnya adalah oposisi biner atau binary opposition. Nah, ini yang antara lain juga tergambar pada relief seperti yang kita dapati di Candi Sukuh, dan secara simbolik digambarkan sebagai sang Garuda yang kakinya mencengkeram ular sebenarnya, tapi secara simbolik digambarkan sebagai pita dengan kepala menghadap kanan, kepala naga ular yang menghadap kanan, satu menghadap kiri. Karena itu pitanya itu kan ada begininya, ya, lengkung gini, ini lengkung ini. Sebenarnya yang begini lengkung ini menggambarkan kepala dari ular atau dari naga itu. Nah, inilah cerita Garuda pada candi kita yang merupakan cerita yang menginspirasi. Ada inspirasi yang terkandung, ada makna, ada inspirasi yang terkandung dalam cerita Garuda di Candi Kidal. Kendatipun candinya kecil, tapi banyak Candi Kidal memiliki sejumlah makna. What's your experience about this temple? The experience was really nice, and I would like to thank Mr. Roy and the team for giving me a chance to witness this, and especially Pa Doi for giving the detailed description of all the details related to the temple that we hardly know. Being outsider, we just see these as a sculpture and we don't know this much detail. So he gave me a detailed description of all the mythological details and the stories related to the temple. So it was really a great experience, and I will like to join them for some other trips too. Thank you. Okay, thank you. Oke guys, sekian penjelasan dari Candi Kidal. Oh ya, jangan lupa ya, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Nantikan episode-episode kita selanjutnya hanya di Khazanah Nusantara.